Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari para teman-teman kami di kolom komentar YouTube yang udah kami post waktu itu, dan semoga menjawab dan mohon maaf jika masih ada kesalahan. Sebelumnya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Diza Zara Mendra dengan NRP 0231 1940 0038. Saya Zafir Ahnaf, NRP 0231 1940 0102. Saya Nova ini NRP 0231 1940 0116. Saya Doni Serpian, NRP 0231 1940 0021. Ya, dan saya Yuwono Yulia Stuti, NRP 0231 1940 0071. Oke, kita langsung mulai aja dengan pertanyaan pertama, yaitu dari Priti. Silakan Yuwono. Ya, pertanyaan pertama dari AA Sagung Preti Tanjung Dewantari, NRP 023 9119 4001013. Pertanyaan 001013. Pertanyaannya adalah mengapa set point sumbu Y pada setiap jeri yang sama? Apa sih? Dengeran nggak? Nggak dengeran. Jadi apaan? Responnya telat. Oke. Di sini kenapa set point-nya beda-beda? Karena kita tuh pakai jerigennya itu pakai picture box. Jadi picture box-nya ini kan ada 3 kan, yang 1 liter, 4 liter, sama 16 liter. Nah, titik ujungnya itu pada pojok atas, pada bagian atas si masalahnya adalah picture box-nya itu ukurannya beda-beda. Yang 1 itu ukurannya paling yang liter, yang sedang, terus yang 16 liter itu ukuran paling gede. Nah, itu beda-bedanya di tulisan. Misalnya, Location. ya, itu misalnya yang ukuran jerigen 4 liter, itu location-nya 268. Itu berarti Y-nya dimulai dari 268, bagian atasnya. Terus, yang jerigen 1, nah, di sini 279. Berarti itu lokasinya 279 di titik Y-nya, set point Y-nya. Terus yang jerigen 16 liter itu set point-nya 227. Nah, itu kenapa set point di sumbu Y itu beda-beda. Kayak gitu. Nah, jadi mau nambahin. Jadi menyesuaikan dari ketinggian jerigen. Jadi kita Ya, menyesuaikan silakan. ketinggian jerigen biar sama-sama semuanya ada di atas roda gitu loh. Ini kan persis di atas roda semuanya kan. Gitu, makanya diatur beda-beda. Oke, semoga menjawab ya tadi pertanyaan Priti dari jawaban Yono. Oke, lanjut pertanyaannya dari IGD Sanjaya dengan NRP 021-4008 ya. Oke, pertanyaan dari Sanjaya ini yaitu, nanti kalau kondisinya kan di box-nya akan naik sebagai masih penuh atau enggak. Nah, tapi gimana kalau kondisinya itu tuh diganti, bisa diganti dengan progress bar? Kalau iya, kalau enggak gimana? Oke, jawabannya Sanjaya yaitu bisa. Jadi ketika nanti tangkinya tuh nyampe ke bawah, persis bawah main tank-nya, nanti kan bakal keluar tuh si airnya kasarnya. Nah, pas dia udah menyentuh ke bibir dirigennya, nanti progress bar-nya pun otomatis akan ikut gerak sesuai dengan set yang udah kita atur. Tapi pun ditentuin dengan si berapa tinggi dari si jerigennya, berapa liter si jerigen yang keisi nanti. Nah, nanti udah full keisi si jerigennya, dia bakal turun ke bawah kayak waktu itu dan langsung bergerak lagi si jerigen dan ganti lagi ke jerigen yang lain gitu. Semoga menjawab ya Sanjaya. Love Sanjaya. Oke, lanjut guys. Kita ke pertanyaannya Arini. Arini, silahkan Nelva. Nah, jadi pertanyaan Arini, ya.
Jadi pertanyaan Airini ini kan apa sih fungsi-fungsi timer yang ada di bawah ini? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, timer yang berada di bawah ini kami memakai 10 timer. Nah, pertama, timer movement. Timer movement ini adalah timer yang digunakan oleh jirigen, setiap jirigen ini mulai dari X sama dengan 70 sampai dengan ketika dia berada di bawah main tank. Nah, timer 1 ini berarti mengindikasikan jerigen yang 1 liter, yang kecil ini. Timer movement 2 mengindikasikan yang ini, jerigen yang sedang 4 liter, dan timer movement 3 ini untuk yang 16 liter. Nah, sedangkan timer 1 liter, 4 liter, dan 6 liter ini, itu untuk mengindikasikan minyak yang berada di atas ini. Sebentar. Jadi, ketika jerigen berada di bawah main tank, kan nanti kan, bentar ya, minyaknya itu kan akan turun dari atas. Nah, jadi timer movement 1 liter itu ya untuk yang jerigen 1 liter ini, nanti itu minyak yang kecil ini akan turun. Terus kalau misalnya yang di rand itu ternyata yang keluar adalah yang 4 liter, maka nanti minyak yang sedang ini akan turun. Nah, sedangkan kalau misalnya timer 16 liter, berarti nanti minyak yang besar ini yang akan turun. Nah, untuk yang underwater 1 liter, 4 liter, sampai 16 liter itu adalah untuk minyak yang berada di bawah. Itu minyak yang tersembunyi di bawah sini. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau timer underwater 1 liter, berarti itu yang minyak ini yang kecil. Nanti dia akan naik ke atas, gitu. Kalau untuk yang 4 liter, berarti yang sedang. Sedangkan untuk yang 16 liter, berarti yang besar ini. Kayak gitu. Nah, untuk exit all itu adalah timer yang kami pakai untuk ketika pada saat jerigennya ini udah penuh kan. Nah, ketika jerigen ini sudah penuh, nanti dia akan berjalan sampai dia keluar daripada layar. Nah, itu kami menggunakan timer exit all. Jadi nanti ketika jerigen yang sudah terisi penuh keluar dari layar, nanti akan start kembali. Jadi nanti akan mulai lagi random dan muncul lagi jerigen yang lain di sini. Bisa itu jerigen yang sama, bisa juga jerigen yang beda. Sedangkan untuk terakhir, timer yang ini untuk menunjukkan waktu. Nih, waktu yang ini. Jadi ketika nanti program ini di-execute, itu nanti akan muncul waktu pada saat ini, ya ini waktu untuk saat ini 9.12. Jadi nanti muncul 9.12 PM atau 21.12. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih dengan Nelva atas jawabannya. Semoga ini menjawab jawaban dari Nelva tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaannya, yaitu oleh ada yang menanya nih dari Mateo Nigel dengan NRP 023119400073 yang akan dijawab oleh Husdaifa. Silakan Ahnaf. Oke. Apakah dalam tingkat permain ini bisa ditambah dengan kesulitan kecepatan yang berbeda? Oke, di sini bisa diatur dengan kecepatan berbeda. Di sini kita bisa lihat di sinteksnya. Ketika kecepatan ini ya, kecepatan mereka itu beda. Mungkin ada yang lambat, tek gitu, atau yang zrrrt, bener nyampe sini aja. Nah, itu bisa diatur. Itu bisa diatur gimana cara ya? Kita cari lihat sinteks buat timer movement-nya. Di sini timer movement-nya mana ya? Nah, ini nih, timer movement 1 ya. Di sini timer movement 1 kita lihat nih. Ketika timer movement 1 berdetak, maka kita baca dari atas dulu ya. Maka dia akan ke kiri, pokoknya bukan ke kiri, dia akan ke kanan, namun indikator X-nya bertambah 4. Makanya ke kanan, bukan ke kiri ya. Ini left ini maksudnya itu adalah sisi ujung kirinya si picture box-nya. Itu akan bertambah 4. Gimana kalau misalnya ditambahin cepat atau ditambah lambat? Di sini bisa aja kita jadiin. Kalau misalnya lambat, misalnya kita jadiin 2 ya. Ini juga jadiin 2 ya. Atau kita bedain deh, yang tadi 2, yang ini 4.
Yang ini 8. Oke. 248. Oke. Timer momennya. Coba kita debug dulu ya. Local Windows Debugger. Ketika kita lihat, ini kita lihat ya. Ini kalau misalnya contohnya ya. Nah, ini yang keluar. Ini medium nih, masih 4 nih. Kecepatannya segini nih. Misalnya yang kecil loh, makin lambat kan. Coba yang gede, yang cepat kan. Nah gitu, kayak bisa diatur gitu tingkat kecepatannya tuh di sini nih. Dia bertambahnya sumbu X-nya tuh berapa. Cuma kita atur kenapa semuanya 4 itu biar gampang kita kalkulasiin. Jadi ketika ini kan pertambahannya 4. Maka nanti yang sampai sini nih, ketika J1-nya sudah ada di 478, sini kan 478 semua nih. Enggak, ini satu yang 462. Maksudnya ini apa? Jadi posisi awal ditambah 4 sampai sekian, itu bisa. Cuma kalau misalnya dia ditambah ngaco selain 4, misalnya 7 gitu, dia tuh nggak bakal nyampe posisi X ini, gitu. Jadi makanya kenapa kita set 4, biar gampang ngitung aja gitu. Kalau genap kan relatif lebih gampang dihitung. Oke, terima kasih, itu sekian dari saya. Lanjut dari moderator. Oke, terima kasih Ahnaf dengan jawabannya. Semoga Nigel menjawab ya jawabannya ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya M4 Alfabi dengan NP 02319400142 dari kelompok 10. Silakan Saher, silakan menjawab Saher. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fatur Al-Farabi. Pertanyaannya adalah, mengapa kebanyakan yang di random dari sistem itu jirigen yang besar? Nah, sebagai jawabannya adalah sebenarnya dalam kata random sendiri kan artinya mengacak. Nah, mengacak di sini itu kita tidak dapat menentukan apa yang diacak oleh sistem. Jadi dari sistem sendiri yang sudah menentukan bahwa jirigen yang akan keluar entah itu ukuran 1 liter, 4 liter, atau 16 liter. Nah, seperti itu. Nah, mengapa kita mensimulasikan kemarin itu jirigen yang keluar besar? Karena agar mudah dilihat. Kalau 1 liter kan dia kecil. Nah, kalau yang 16 liter kan dia relatif lebih besar ukurannya. Jadi, untuk mensimulasikan itu tadi, supaya lebih jelas, dia itu waktu penuh di mana, habis itu waktu berjalannya itu harus seperti apa. Nah, seperti itu. Ya. Terima kasih. Oke, jawaban dari Saher ya, Tur. Semoga menjawab Tur atas jawaban dari Saher. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir dari Fadil Aranta dengan NRP 023194030. Yang nanya nih, Fadil, gimana nih caranya buat program ini, boleh nggak kalau merubah program tersebut dengan menggunakan satu timer aja? Oke, bisa langsung dijawab aja sama Husdaifa. Silakan Husdaifa. Baik, Huzaifa di sini. Oh, sorry, salah klik. Jadi saya di sini akan menjelaskan gimana caranya bisa diatur dengan satu timer. Ini kan kita punya 11 nih malah, bukan 10. Kenapa banyak banget? Karena biar kami itu gampang. Jadi ketika di sini kan kita mikirnya ketika timer 1 udah jalan, pada posisi sekian, timer 1 mati, timer berikutnya ntar jalan. Timer berikutnya jalan, sampai posisi sekian, mati, terus timer berikutnya jalan lagi. Itu kan di otak kami sebelumnya. Cuma kalau misalnya, gimana sih cara kita bikin jadi satu timer aja? Di sini tinggal diganti konsep pemikirannya, di mana ketika timer 1 jalan, di sini yang berhenti, itu bukan adalah timernya, tapi yang berhenti adalah jalannya dia. Jadi kan di sini kita lihat kan, di sinteksnya, movement. Di movement. Sebentar. Di timer movement. Di sini kan ketika timer movement 1 jalan, itu kan dia kan bakal ke kanan terus. Ketika dia nyampe satu posisi X yang dikondisikan itu 478 di sini, dia akan menghasilkan fungsi stop 1, di mana stop 1 itu berhentikan timer movement 3-3-nya. Dia akan berhenti kan. Ketika timer movement berhenti itu, makanya dia berhenti. Nah, di sini kita bisa putar logikanya, di mana ketika si J1 ini atau J2 ini udah nyampe suatu posisi 478, dia bukan memberhentikan timer ini, tapi dia memberhentikan dirinya sendiri. Ini si pertambahannya. Di sini tinggal tulis J2 left. Di sini tinggal tulis J2 left
mana sih? Plus sama dengan, sorry, plus sama dengan 0. Di sini, sama halnya dengan J3, sama halnya dengan J1. Gitu, makanya kita bisa membertinya. Cuma, kalau misalnya kita praktekin, kayak gitu, di sini akan memakan waktunya sangat lama karena seluruh program itu diindikasikan dengan timer yang berbeda. Makanya di sini saya mohon maaf apabila tidak mengkondisikannya karena akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kembali ke Diza Zahra. Oke, terima kasih sekali Anaf dan semoga Fadil, mohon maaf ya kita nggak bisa ngeliatin desainnya, tapi kita bisa ngasih tahu kalau misalnya si timer itu bisa dibuat satu timer aja. Oke. Nah, terakhir ada pertanyaannya dari Ardava. Oke ya, kita baca dulu pertanyaan dari Ardava. Oke. Lupa mana ininya. Kalaunya guys, cut ya guys. Oke. Oh ini dia. Oke, Ardava nanya nih, apakah di dalam simulasi tersebut roda penggerak dapat dibuat animasi berputar nggak saat dirijen berpindah dan dibuat berhenti ketika dirijen dalam proses pengisian? Oke, Dav. Jujur ya, Dav, ini tuh sebenarnya bisa, Dav, untuk si rodanya tuh bergerak. Dan dia juga akan dibuat berhenti juga bisa. Cuman, kita dari kelompok 3 mohon maaf sebelumnya mengenai hal itu karena kita belum menemukan cara yang terbaik gimana caranya biar si rodanya bergerak. Mungkin Dava bisa bantu kita juga atau mungkin Dava bisa lihat juga di YouTube kayak gimana. Cuman kita sampai sekarang belum bisa nih tahu gimana caranya biar si rodanya tuh di codingan kita tuh bisa gerak. Tapi jujur itu kalau misalnya dengan logika kayak gitu sepertinya bisa, tapi nggak bisa kita liatin ke Ardava. Sorry banget Ardava, nggak apa-apa ya Ardava ya. Oke, ada tambahan? Oke, di sini aku ada nambahin sedikit dari Hunzaifuddin. Saya ingin menambahkan sedikit. Untuk bergerak kayak itu, kita udah nyoba beberapa cara. Yang pertama adalah cara dari kita menemukan satu sumber itu menggunakan sinteks. Ya, jadi mau nambahin aja sinteks yang dimaksud di sini adalah sinteks rotation, di mana kita membutuhkan bendanya untuk berputar searah jarum jam. Di sini sinteks rotationnya akan bisa kita lihat. Tapi sinteks di sini itu dia menggunakan C#, di mana C# di sini menggunakan menggunakan konotasi sinteks yang berbeda dengan C++. Di sini kita bisa lihat ya, ini ada beberapa yang beda. Di sini using system line key ini di C++ itu nggak ada, ya kan? Nah, terus juga di sini ada beberapa sinteks yang nggak kayak di C++. Di sini kalau misalnya di sini ada dot, di sini kalau di C++ kan harusnya di sini kalau di C++ itu harusnya strip sama panah ya, biar dia bisa dibaca. Kayak gini nih. Contohnya itu kayak gini. Nah, itu dia beberapa sinteks harus digituin yang dot-dotnya. Nah, di sini juga berbeda penulisan private void-nya. Di sini kurang bagi-bagi sama ini ada fungsi E. Di sini pokoknya sangat berbeda dengan C++ di C#-nya. Terus cara yang kedua itu kita udah menemukan sumber juga di mana mereka menyebutkan perputarannya itu dengan rotation kayak gini nih. Ketika bitmap diklik itu akan berjalan seperti ini nih. Jadi kita mengibaratkan picture box itu dengan suatu bitmap. Kita mengindikasikan picture box itu dengan bitmap. Nah, cuma kelemahannya di sini adalah kita tidak bisa menerapkan ini pada C++/CLI yang kita buat. Di sini ini C++ biasa. Jadi makanya tadi pas kami copy ke dalam program ya, dia tidak menghasilkan program yang berjalan dengan sempurna. Di mana ini tidak berjalan gini. Seperti halnya yang saya tunjukin di sini. Di sini kenapa ada button 1 di sini? Ini sebenarnya saya udah nyoba untuk mengaplikasikannya kepada picture box 1, yakni mentengnya. Ketika kita jalanin, itu button 1-nya nggak bergerak. Dia nggak berfungsi apa-apa. Padahal di sini kita udah ngikutin sinteks yang ada di sebelumnya, ada di browser. Nah, itu beberapa cara yang sudah kita usahakan, cuma masih belum ketemu. Jadi, mohon maaf kembali Ardava atas pertanyaannya belum bisa kami jawab dengan sempurna. Dan terima kasih. Oke, itu dari jawaban Q&A dari kelompok 3. Semoga bisa dimengerti oleh para penanya kepada kelompok kami.
Mohon maaf banget masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Kami mencoba untuk terus belajar. Ditutup dengan wassalam aja ya. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Taking image